Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan KKN siklus kedua dengan tema pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Saya masih melaksanakan kegiatan KKN di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya memilih dua sekolah dasar. Yang pertama Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirlangu dan yang kedua Sekolah Dasar Negeri Karya Bakti. Yuk kita lihat kegiatan KKN saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Saya Dera, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, sedang melaksanakan program KKN siklus kedua dengan fokus pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mulai saja langsung ya Bu. Boleh. Yang pertama, apakah selama pandemi COVID-19 ini Ibu menerapkan proses pembelajaran daring? Ya, saya menerapkan pembelajaran daring, soalnya dianjurkan oleh pemerintahnya, salah satunya dengan pembelajaran daring dikarenakan pembelajaran dengan tatap muka kan tidak boleh. Ya Bu, kalau untuk berapa jumlah peserta didik yang melakukan pembelajaran daring di kelas Ibu? Di kelas saya kebetulan pegang kelas 4. Kalau di kelas 4 jumlah siswa 53 orang dan yang mengikuti pembelajaran secara daring cuman 38. Berarti tidak semua ya Bu? Tidak semua. Yang ketiga, apa aplikasi yang digunakan guru untuk melakukan pembelajaran daring? Yang pertama WhatsApp, yang kedua Google Form, yang ketiga Classroom, dan yang terakhir Zoom Meeting. Ya, cukup lengkap ya Bu ya? Ya, lumayan. Kendala apa yang dihadapi Ibu ketika melakukan pembelajaran daring? Yang pertama sudah pasti sinyal, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak semua orang tua mempunyai HP yang bisa dilakukan untuk daring. Yang ketiganya, banyak orang tua yang belum mengerti bagaimana cara penggunaan yang tadi aplikasi yang disebutkan tadi gitu. Cukup berkendala berarti ya Bu ya? Sangat berkendala. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi anak agar tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring ini? Yang pertama, kalau di siap penilaian, selain nilai dengan angka, Ibu ngasih motivasi dengan bintang. Ada bintang 1, bintang 2, 3, dan 4. Yang paling tingginya bintang 4. Itu masuk nilai tertinggi bintang 4-nya. Kalau anak sudah mempunyai bintang 4, wah saya misalkan nilainya sempurna. Selain dari nilai angka ya, misalkan udah dapat 100, si anak dikasih nilai lain bintang gitu. Selain itu juga, kalau tatap muka dikasih buku baca. Dikasih buku baca, pinjam, nggak dikasih ya. Tapi dengan seperti itu anak juga kan termotivasi untuk membaca. Jadi selain giat dia membaca, pengetahuannya juga bertambah dan keinginan dia untuk belajarnya lebih meningkat. Gitu. Berarti dengan cara tadi yang pertama reward dulu ya Bu ya. Reward. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mendapatkan keluhan dari orang tua terhadap pembelajaran daring? Sangat banyak. Ya selain dari tadi kan udah itu ya, ada juga yang nggak punya HP, ada juga nggak punya HP. Terus kan sinyal sangat berpengaruh ya, apalagi meeting Zoom itu kan sinyalnya harus manteng terus. Jangankan yang hanya sinyal yang pakai kuota seperti provider biasa yang pakai wifi juga kan kita masih banyak kesulitan, masih banyak kendala. Nah itu salah satunya. Terus ada juga orang tua yang mengeluhkan karena mungkin kan tingkat pengetahuan tentang teknologinya misalkan, jadinya mereka itu, Bu, ini teh harus bagaimana, ini teh caranya gimana, misalkan kan untuk awal-awal buka link aja kan mereka belum tahu gitu, hanya sebagian yang taunya, sebagiannya pasti bertanya, Bu ini caranya gimana, ini caranya gimana, buka PDF aja kan untuk sebagian orang kan, Bu saya nggak bisa dibuka, Bu saya nggak bisa dibuka, sebagiannya misalkan seperti itu gitu. Cukup banyak, sangat banyak ya Bu ya. Apakah fasilitas untuk proses pembelajaran daring yang dilaksanakan sekolah sudah memadai? Kalau untuk di sekolah sendiri, alhamdulillah kita sudah punya wifi ya. Jadi kendalanya kalau kita di sekolah nggak ada. Kalau untuk guru-guru, terus ada juga kan bantuan kuota, itu juga sangat membantu sebetulnya untuk orang tua dan kami juga guru sangat membantu.
Jadi itu fasilitas yang ditawarkan gitu. Berarti sudah ada ya Bu? Alhamdulillah udah ada. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini sudah efektif? Kalau dilihat tadi permasalahan yang sudah dikemukakan, kalau menurut saya pasti tidak efektif ya, karena begitu banyak kesulitan yang orang tua hadapi, yang anak-anak hadapi, selain dari faktor ABCD yang tadi itu ya, banyak sekali. Dan ternyata proses pembelajaran daring itu kalau menurut saya justru lebih menurunkan kreativitas si anak. Karena si anak itu lebih terfokus hanya ke HP. Kalau di sekolah kan beda. Kalau di sekolah secara tatap muka membaca buku, ada juga misalkan menggambar, ada juga keterampilan yang lainnya, atau juga praktek lingkungan hidup. Di rumah mungkin bisa, tapi kan tidak seefektif di sekolah gitu. Kalau secara langsung sama gurunya, anak juga semangatnya beda. Semangatnya beda, terus keinginan untuk belajarnya juga beda-beda dengan di rumah. Kan mungkin kalau di rumah orangnya itu-itu aja. Jadi udah biasa. Ya biasa, nanti aja lah. Nanti aja gitu. Karena kalau sama guru mah selain ada motivasi untuk belajarnya juga kan ada rasa hormat. Ada rasa maaf ya, takut dalam tanda kutip gitu kan. Takut segan bukan takutnya. Itu mungkin. Ya Bu, mungkin cukup sekian ya Bu untuk pertanyaannya. Ya sudah. Begitu banyak ya Bu kendala yang dihadapi selama masa pandemi ini, khususnya dalam pembelajaran daring. Nah untuk selanjutnya saya meminta izin ya Bu untuk mengikuti Ibu melakukan proses pembelajaran daring. Boleh. Iya, Ibu sedang apa Bu? Ini penilaian lewat WhatsApp, misalkan mereka berbentuk absensi tapi berupa foto. Kenapa berupa foto? Biar kita tahu bahwa misalkan mereka benar-benar mengerjakan pekerjaan rumahnya, ada bukti fisiknya. Nah, kalau untuk penilaiannya kita masuknya ke selain classroom ya, ini yang pas ke WA aja ya. Nah ini. Partisipasi saya kali ini adalah membantu guru untuk melakukan penilaian melalui aplikasi WhatsApp, di mana setiap tugas akan diberikan bintang sebagai bentuk apresiasi guru kepada siswa. Setelah saya melakukan penilaian melalui aplikasi WhatsApp, saya membantu guru untuk membuat soal ulangan harian menggunakan Google Form. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena Google Form dapat memudahkan guru untuk merekap nilai dan sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk mengevaluasi. Penggunaan Google Form juga memudahkan siswa untuk mengisi soal-soal yang diberikan, serta mengurangi kejenuhan kepada anak ketika pembelajaran melalui aplikasi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Saya mau wawancara Bu mengenai pembelajaran di sekolah ya, khususnya secara daring. Langsung saja ya Bu ke pertanyaan. Boleh, silakan. Yang pertama, apakah selama pandemi COVID-19 Ibu menerapkan proses pembelajaran daring? Ya, masih daring sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bu. Lalu berapa jumlah siswa yang melakukan pembelajaran daring di kelas Ibu? Kadangkala semua hadir, kadangkala adalah 1 atau sampai 3 orang tidak hadir. Yang tidak mengikuti? Ya, tidak mengikuti. Ya, kalau aplikasi yang Ibu gunakan untuk melakukan pembelajaran daring apa? Yang pertama melalui WhatsApp, terus melalui video call per kelompok, tapi video call juga tidak semua siswa gitu. Ya di sesi berarti ya Bu? Ya, di sesi. Selanjutnya, kendala apa yang dihadapi Ibu ketika melakukan pembelajaran daring? Kadangkala tidak semua siswa dapat memahami apa yang ibu guru atau guru sampaikan, kadangkala iya itu. Kendalanya Ibu. Ya. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi anak agar tetap semangat melakukan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini? Pertama, di dalam awal pembelajaran dimulai, Ibu selalu memberi semangat, terus berdoa semoga dilindungi seperti itu, tetap memberikan tetap semangat.
Terus di biasanya akhir tiap hari Sabtu, anak harus mengirimkan tugas bagi yang lengkap akan dikasih reward atau apalah penghargaan gitu. Berarti melalui reward ya, Bu? Iya, iya. Lalu apakah Ibu pernah mendapatkan keluhan dari orang tua terhadap pembelajaran daring? Kadang-kala ada ya, kebanyakan hampir orang tua itu mengeluhnya sudah jenuh karena terlalu lama daring katanya gitu. Lalu apakah fasilitas untuk proses pembelajaran daring yang dilaksanakan sekolah sudah memadai? Alhamdulillah, karena setiap pembelajaran atau setiap kuota ada bantuan dari sekolah. Ada ya, Bu ya? Ya. Lalu menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini sudah efektif? Belum. Karena kalau daring tidak semua anak kadang-kala mengikuti, terus tidak memahami pembelajaran yang disampaikan guru. Tapi kalau tatap muka, karena kita bertemu bisa membimbing anak satu persatu. Itu aja. Kalau daring kan tidak kelihatan gitu aja. Itu kurang ya, Bu? Kurang efektif. Paling segitu sih, Bu, untuk pertanyaannya. Terima kasih ya, Bu ya, sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Di sekolah yang kedua, saya melakukan partisipasi dengan membantu guru untuk menyelesaikan administrasi kelas. Saya membantu memasukkan tanggal, mengeprint. Selain itu, saya juga membantu guru untuk menilai buku-buku siswa yang dikumpulkan setiap minggu. Meskipun daring, sekolah ini menerapkan sistem luring juga. Saya juga mengikuti pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp melalui video call. Saya membimbing beberapa kelompok kecil dalam proses pembelajaran daring ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan setelah melaksanakan kegiatan KKN siklus kedua ini, yang pertama, dunia pendidikan mengalami perubahan dalam proses pembelajaran disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran di beberapa sekolah menggunakan sistem daring. Yang kedua, pembelajaran daring menimbulkan beberapa kendala yang dialami oleh siswa maupun guru. Salah satunya, lemahnya jaringan internet dan kurangnya memadai fasilitas teknologi yang digunakan oleh siswa, serta tidak meratanya kemampuan siswa maupun orang tua dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran daring dinilai kurang efektif karena terdapatnya permasalahan dalam jaringan internet, sehingga penyampaian materi tidak seperti pembelajaran di sekolah. Yang keempat, partisipasi yang dilakukan pelaksana KKN adalah membantu administrasi guru, memeriksa tugas siswa melalui WhatsApp maupun manual, dan yang terakhir adalah membuat soal ulangan harian menggunakan Google Form. Sekian kegiatan KKN yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.